Di ujung timur Laut Tiongkok, di tempat di mana daratan luas Mongolia, dalam bersentuhan langsung dengan perbatasan Rusia, berdirilah sebuah kota kecil yang menyimpan sejarah besar. Manzhouli, terkenal dengan arsitektur bergaya Rusia, pasar-pasar internasional, dan padang rumput tak berujung, kota ini tak hanya menjadi titik temu dua budaya besar, Tiongkok dan Rusia, tetapi juga saksi bisu dari pergerakan zaman, peperangan, perdagangan, dan transformasi global selama lebih dari 100 tahun. Namun, jauh sebelum deru kereta api pertama kali mengguncang tanahnya, Manzhouli hanyalah hamparan sunyi padang stepa, dihuni oleh suku-suku nomaden yang hidup berdampingan dengan alam. Dari zaman kekaisaran yang ketat menjaga perbatasan, hingga menjadi pusat perdagangan modern dalam skema ambisius jalur sutra baru, kota ini mengalami perubahan drastis yang mencerminkan perubahan wajah Tiongkok itu sendiri. Kehidupan di Manzhouli. Dari perbatasan sunyi ke pusat perdagangan internasional zaman kuno. Tanah perburuan dan padang rumput bangsa nomaden. Jauh sebelum Manzhouli dikenal dunia, wilayah ini adalah bagian dari padang rumput, daur, dan stepa Hulun Buir yang luas di timur Mongolia dalam. Pada zaman kuno, tanah ini bukanlah kota, melainkan bentangan luas yang dihuni oleh suku-suku nomaden seperti Xiongnu, Khitan, dan kemudian Mongol. Mereka hidup secara berpindah-pindah, menggantungkan hidup pada perburuan, peternakan kuda, kambing, dan sapi, serta berburu di hutan belantara yang kala itu sangat lebat dan liar. Tanah ini tidak memiliki batas negara yang jelas. Yang ada hanyalah dataran, langit luas, dan angin yang membawa bau kuda, serta asap dari yurt, kemah tradisional Mongolia. Era dinasti Qing, perbatasan yang dijaga ketat. Pada masa dinasti Qing, 1644 sampai 1912, Manzhouli mulai mendapatkan perhatian karena letaknya yang strategis di perbatasan utara kekaisaran. Qing memperkuat kendali atas Mongolia dalam sebagai benteng pertahanan terhadap ekspansi Rusia. Saat itu, Manzhouli masih berupa pos penjagaan kecil, tanpa pembangunan perkotaan. Kehidupan di wilayah ini keras dan terpencil. Penduduk aslinya, etnis Mongolia, Daur, dan Evenki, tetap melanjutkan gaya hidup semi-nomaden, sementara pejabat Qing yang ditugaskan ke sini sering merasa terasing. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai zona perbatasan, tetapi juga simbol pertahanan kekaisaran terhadap pengaruh asing. Awal abad ke-20, kereta api dan transformasi besar. Perubahan besar terjadi pada awal abad ke-20 ketika Rusia dan dinasti Qing menandatangani perjanjian pembangunan jalur kereta api Timur China, Chinese Eastern Railway. Manzhouli secara tiba-tiba berubah dari padang rumput sunyi menjadi pusat penting jalur kereta api yang menghubungkan Tiongkok, Rusia, dan Eropa. Tahun 1901 menjadi tonggak sejarah ketika rel kereta pertama mencapai Manzhouli. Kehidupan pun berubah drastis. Para pekerja, insinyur Rusia, pedagang Yahudi, dan etnis Han dari wilayah timur Tiongkok mulai berdatangan. Terjadi campuran budaya yang unik. Arsitektur bergaya Eropa muncul berdampingan dengan yurt Mongolia. Manzhouli menjadi semacam kota stasiun yang berkembang pesat, meskipun tetap diselimuti ketegangan karena adanya percampuran kepentingan geopolitik.